bertentangan, tapi setelah pemilu pasti udah cair lagi lah suasananya. Oke, Bang Eriko, jadi kapan pertemuan Bu Mega sama Pak Prabowo nih? Pak Prabowo tadi bilang sudah menunggu jadwalnya, kapan rencananya? Ya, begini, ini kan sekarang kan sebenarnya pertemuan ini hanya soal waktu saja. Kalau menurut saya, sekarang juga posisi Ibu Ketua Umum kami sedang tidak di Jakarta. Jadi memang ini kan nanti proses komunikasi berikutnya ya kita jujur saja seperti dengan Adinda Habibur Rahman, dengan juga dengan PKB di fraksi juga kita sangat hangat. Jadi komunikasi ini juga akan berjalan dengan sangat baik dan juga nanti tentunya kan pasti ada komunikasi juga dengan Mbak Puan di mana Ibu menugaskan Mbak Puan untuk bisa melakukan komunikasi, melakukan juga hubungan saling bertukar informasi dan juga nanti mempersiapkan untuk pertemuan dengan Ibu Ketua Umum. Dan ini bukan satu hal yang katakan yang baru. Dan dalam hal ini saya baru kali ini saya sependapat betul dengan adinda saya Hoirul Umam. Ya. Pas sekali memang tadi yang disampaikan dengan beliau dan kami sepakat dengan Bung Habibur Rahman dengan Gerindra bahwa apapun ini nanti, katakan kalaupun sampai andainya ujungnya kita tidak bisa bersama-sama, bahwa kita tetap berkompetisi dengan baik, artinya kita tidak kan lagi seperti pada tahun 2019 ya, artinya begitu memberikan suatu hal yang tidak memberikan kondusivitas bagi masyarakat kita. Nah eranya ini sudah berbeda. Nanti biarlah ini proses ini berjalan lebih lanjut lagi dan kita lihatlah kapan waktunya nanti yang paling tepat antara pertemuan antara Ibu Mega dengan Gus Ami bersama juga Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Ya kita tunggulah nanti. Saya juga sangat syukur Mbak Livi nanti menikmati nasi goreng yang enak betul itu kalau saya. Buatan Bu Mega ya. Kalau Pak Prabowo yang minta sama Gus Ami pasti diberikan. Kalau saya yang minta repot lah. Jadi nanti ada politik nasi goreng babak kedua atau babak kesekian. Apapun itu ya. Kita nggak tahu juga kan nanti tahu-tahu nanti bersama juga dengan Pak Prabowo di Hambalang kan begitu kan. Tapi janganlah Bro Habibur Rahman kami diajak naik kuda ya Adinda Hoirul Umam ya kan ya artinya ya inilah namanya kalau yang naik kuda ya nanti Mbak Puan lah dengan kami kan seperti itu ya. Itu barangkali yang bisa saya Oke. Saya ke Mas Umam. Mas Umam ini indah ya rasanya kalau melihat kompetisi di Pilpres jelang Pilpres ini masih sebegitu kondusifnya kayak begini. Ini arti pertemuan Pak Prabowo sama Bu Mega memang nanti akan terlihat akan seperti apa, Mas Umam? Iya, sebenarnya di satu sisi ini menunjukkan satu pola komunikasi yang cukup kondusif. Tetapi di saat yang sama, Mbak, kekondusifan ini sebenarnya merepresentasikan ketidakjelasan peta kekuatan. Karena bagaimanapun juga masing-masing kekuatan sekarang memiliki titik keseimbangannya. Nah oleh karena itu tidak ada yang memiliki kekuatan veto yang bisa mengontrol, bisa mendesak, atau bisa mengendalikan kekuatan lain. Sehingga kemudian masing-masing mencoba untuk mencari ritme yang tepat. Nah sama terkait dengan ketika kemudian kemarin Pak Prabowo mengunjungi Caimin, sebenarnya bukan semata-mata Caimin pulang dari haji dari Tanah Suci. Tetapi bisa juga kemudian kunjungan itu adalah sebuah respon cepat dari Gerindra untuk menahan manuver PKB. Karena yang belakangan ini sudah mulai bermain mata dengan Bang Eriko dan teman-teman dengan untuk membuka ruang komunikasi dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun juga proposal yang sudah diajukan sekian lama kemudian digantung oleh Pak Prabowo, saya pikir itu berpotensi untuk memunculkan evaluasi serius dari PKB terhadap Gerindra. Baik, Mas Umam, jadi untung rugi umumkan cawapres sekarang itu apa? Untung ruginya, kalau misal kita mencermati dari basis timeline, proses kampanye yang hanya sekitar 35 hari, saya pikir 75 hari, saya pikir itu waktu yang sangat pendek. Noted bahwa tidak ada incumbent, maka besar kemungkinan masing-masing komposisi capres-cawapres harus mulai dari start yang sama dan itu sangat pendek. Kalau bisa dilakukan sekarang, maka kemudian proses sosialisasi termasuk untuk memberikan ruang terbuka, memberikan ruang serangan, termasuk ruang mitigasi untuk melakukan respon balik itu akan jauh lebih signifikan. Tetapi kalau misal kemudian di akhir, misalnya di momentum penetapan capres-cawapres oleh KPU, tepatnya pada tanggal 25 November, maka praktis masyarakat tidak memiliki basis pilihan yang kuat. Ingat Mbak Livi, pelajaran terpenting dari berbagai sejarah, termasuk juga konteks
pilpres di berbagai negara. Ketika terjadi stagnasi elektabilitas, kemudian sudah tidak ada strategi lain, basis logistik juga semakin terbatas, maka berbagai cara akan dilakukan. Di level itulah kemudian potensi eksploitasi politik identitas, hal-hal terkait dengan hoax, fake news, hate speech akan kembali dioptimalkan untuk membalik situasi. Nah, hal inilah yang kemudian kita perlu hindari. Karena itu, semakin cepat deklarasi, semakin baik ya, sehat untuk demokrasi kita. Terima kasih Mas Umam, terima kasih Pak Habib, terima kasih Bang Eriko telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih atas waktunya.